Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Spasi Football News Official tentunya. Kali ini Spasi Football News sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Egy Maulana tetap di Slovakia, gabung FC Vion Zlate Moravce. Egy Maulana sudah menemukan klub baru untuk musim depan. Ia tetap berada di Liga Slovakia membela FC Vion Zlate Moravce. Kepastian bergabungnya Egy diketahui lewat media sosial klub. Vion akan menjadi klub kedua Egy di Slovakia setelah musim lalu tampil membela FK Senica. Berbeda dengan Senica yang terdegradasi dari Slovak First Football League musim lalu, Vion justru berhasil bertahan di kasta tertinggi musim ini. Witan resmi dikontrak 2 tahun oleh AS Tresin. Susul Egy Maulana di Liga Slovakia. Terkuak sudah teka-teki kemana pelabuhan selanjutnya bagi karir seorang Witan Sulaiman. Penggawa timnas Indonesia, Witan Sulaiman, resmi diperkenalkan oleh klub asal Liga Slovakia AS Tresin. Witan Sulaiman menyusul Egy Maulana Firki yang lebih dulu bergabung bersama klub Slovakia lainnya, Zlate Moravce. Kepastian Witan Sulaiman menjadi bagian AS Tresin diumumkan melalui media sosial klub. Witan sendiri akan dikontrak dengan durasi 2 tahun di AS Tresin. Fulham sindir balik Klopp soal rumput lapangan. Jurgen Klopp amat kecewa Liverpool gagal meraih kemenangan atas Fulham. Tidak hanya itu, Klopp juga mengkritik kondisi lapangan Craven Cottage. Dia menilai rumput stadion markas Fulham tersebut menyulitkan timnya. Komentar itu dibalas Fulham di media sosial. Tim yang baru saja promosi ke Premier League itu mengunggah foto lapangan Craven Cottage yang disiram sebelum pertandingan menghadapi Liverpool. Lapangan Craven Cottage jelas terlihat subur kemarin, tulis akun Twitter resmi Fulham. Ini bukan kali pertama Jurgen Klopp menyalahkan hal-hal eksternal atas hasil buruk Liverpool. Adrien Rabiot dikabarkan sepakat ke Manchester United. Adrien Rabiot sudah dikabarkan sepakat untuk bergabung ke Manchester United. Media Inggris Sky Sports yang mengabarkan itu. Manchester United mencapai kesepakatan dengan Juventus untuk mendatangkan gelandang Adrien Rabiot, kata pernyataan Sky Sports itu. Rabiot memang sudah dikabarkan ada dalam daftar incaran MU. Setan Merah kesulitan untuk mendatangkan Frenkie de Jong dari Barcelona. Juventus berupaya tuntaskan transfer Filip Kostic awal pekan ini. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Juventus berupaya menyelesaikan transfer Kostic hari ini jika memungkinkan. Dengan segera mengamankan jasa Kostic, maka sang pemain tak perlu ikut tampil membela Frankfurt menghadapi Real Madrid di final Piala Super Eropa 2022. Kostic juga bisa langsung terbang ke Turin untuk menuntaskan transfernya, kemudian bergabung dalam latihan Juventus. Harapannya, ia sudah bisa turun di pekan perdana Liga Italia menghadapi Sassuolo. AC Monza terus dikaitkan dengan Icardi. Icardi terus dispekulasikan akan meninggalkan Paris Saint-Germain. Pemain Argentina itu dikaitkan dengan beberapa klub termasuk Monza. Monza memang sedang memperkuat skuad, apalagi mereka akan menjalani musim perdananya di Serie A. Beberapa pemain sudah didatangkan oleh Monza untuk memperkuat skuad. Namun, Monza masih membutuhkan penyerang berpengalaman. Oleh karena itu, Icardi yang dikaitkan. Tapi, Galliani menegaskan kalau gaji ex pemain Inter itu kemahalan. Galliani kembali ditanya mengenai Icardi, tapi belum bisa memberi jawaban. Resmi, Alexis Sanchez dan Inter Milan berpisah.
Alexis Sanchez menyudahi karirnya sebagai pemain Inter Milan. Sanchez baru saja diputus kontraknya oleh Nerazzurri. Sanchez sebenarnya masih terikat kontrak dengan Inter hingga 2023. Namun, gaji besar Sanchez jadi alasan mengapa Inter ingin menyudahi kontraknya yang bernilai 7 juta euro per tahun lebih cepat. Inter ingin tagihan gaji Sanchez bisa digunakan untuk mengincar pemain buruannya di sisa bursa transfer musim panas ini. Inilah yang membuat Inter gagal merekrut Paulo Dybala meski sudah melakukan pendekatan sejak lama dan malah gabung ke AS Roma. Dortmund sudah beli Serep untuk Haller. Dortmund baru saja mencapai kesepakatan transfer dengan Cologne untuk striker Anthony Modeste. Modeste yang dikontak Dortmund sampai 2023 diboyong dengan harga cuma 5 juta euro atau sekitar 75 miliar rupiah. Kedatangan Modeste memang tiba-tiba, tapi manajemen Dortmund berharap dia bisa jadi solusi cepat untuk Haller. Alhasil, ekspektasi untuk Modeste pun menjadi tinggi. Barcelona dituding beli aset sendiri saat tarik tuas ekonomi. Barcelona dituding menaruh uang mereka sendiri demi menggelembungkan angka penjualan tuas ekonomi. Juan Laporta mengatakan 667 juta euro telah diperhitungkan dan dia berharap tidak ada perbedaan interpretasi dari La Liga. Kenyataannya, La Liga menolak angka itu dan hanya mengakui keuntungan dari Seed Street 517 juta euro. Alhasil, supaya La Liga mau menerima hitung-hitungan Barcelona, Laporta memasukkan 150 juta euro dari kantong Los Culés sendiri untuk membeli hak siar televisi mereka sendiri demi bisa mengambil alih hak siar di tahun ke-26 dan seterusnya. Barcelona wajib lepas salah satu antara Pierre-Emerick Aubameyang atau Memphis Depay. Barcelona dihadapkan pada satu kemungkinan transfer yang sulit. Entah itu Pierre-Emerick Aubameyang atau Memphis Depay harus dilepas di musim panas ini. Barcelona mungkin akan sulit melepas Aubameyang karena dirinya masih masuk dalam skema musim depan. Tetapi sejumlah klub kadung menaruh minat kepada Aubameyang. Sebaliknya, Barcelona yang ingin melepas Depay justru sulit mencarikan klub baru. Depay wajib keluar untuk memberikan ruang anggaran gaji yang lebih lega jelang musim baru. Cesar Azpilicueta sebenarnya berhasrat gabung Barcelona. Cesar Azpilicueta mengaku sempat melakukan pembicaraan dengan Barcelona terkait kepindahan dari Chelsea. Akan tetapi, Cesar Azpilicueta memutuskan untuk tetap tinggal setelah Todd Boehly, pemilik baru Chelsea, memintanya untuk bertahan demi memimpin era baru di klub. Selain itu, Cesar Azpilicueta memutuskan untuk tinggal di Chelsea karena klub yang sudah dibelanya sejak 2012 itu merupakan rumah baginya. Plus, keluarganya sudah bahagia tinggal di London. Arsenal dan Liverpool bersaing dapatkan tanda tangan winger muda milik Villarreal. Upaya Arsenal untuk mendatangkan seorang pemain sayap baru di musim panas belum berhenti. Arsenal kabarnya sudah mendekati penyerang sayap Villarreal, Yeremy Pino. Dalam laporan radio Castellon, perwakilan Pino sudah mengakui ada upaya pendekatan dari Arsenal untuk bisa meminang sang pemain. Arsenal dilaporkan sudah menyiapkan dana sebesar 40 juta euro untuk memboyong Pino. Namun, belum ada jawaban dari pihak Villarreal tertarik keterkaitan dua klub besar Liga Inggris tersebut. Meskipun terbuka untuk dijual, kapal selam kuning belum mematok harganya. Sementara itu, klausul pelepasan sebesar 80 juta euro diperkirakan akan terlalu mahal bagi Arsenal. Terlalu kuat dan cepat, Erling Haaland bisa bikin lawan patah semangat. Baru satu pertandingan, Erling Haaland sudah membuat heboh Premier League. Haaland memamerkan kebolehannya dalam mencetak gol untuk Manchester City.
Performa apik Haaland di pertandingan kemarin juga diperhatikan oleh analis Premier League Gary Neville. Menurutnya, kepada bek lawan, Haaland bisa memberikan efek seperti pemain top selevel Zinedine Zidane atau Ronaldo. Neville bahkan tidak menghitung bek-bek yang sering membuat blunder. Menurutnya, bek yang sering bermain baik dan rapi pun bakal kerepotan menghadapi Haaland. Wolverhampton Wanderers terus tambah pemain Portugal. Terkini rekrut Guedes. Aroma Portugal di tubuh Wolverhampton Wanderers kian kental seturut keberhasilan mereka merekrut Guedes. Winger berusia 25 tahun itu ditebus Wolves di angka 32,6 juta euro dari Valencia. Dan sang pemain menaikkan kontrak berdurasi 5 tahun di Molineux. Guedes merupakan pemain sayap yang biasa beroperasi di sektor kiri dan menusuk ke lini pertahanan menggunakan kaki kanan. Namun, ia juga bisa bermain di sisi kanan maupun tengah. Tercatat, sudah ada 11 nama dari Portugal yang kini menjadi bagian dari klub tersebut. Fabian Ruiz capai kesepakatan pribadi dengan PSG. Gelandang Napoli Fabian Ruiz kabarnya sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan klub Liga Prancis Paris Saint-Germain pada bursa transfer pemain musim panas ini. Menurut laman Football Italia, negosiasi antara Napoli dan PSG masih berjalan. Kedua klub masih berbeda soal harga Ruiz. Napoli menginginkan 30 juta euro atau sekitar 454 miliar rupiah. Sedangkan PSG mengajukan penawaran terbaru seharga 25 juta euro atau sekitar 378 miliar rupiah termasuk berbagai tambahan. Penawaran terbaru ini kini tengah dipertimbangkan Napoli sebelum mereka memberikan lampu hijau untuk transfer pemain asal Spanyol tersebut. Alami cedera paha, Szczęsny absen dari skuad Juventus selama 20 hari. Penjaga gawang asal Polandia, Wojciech Szczęsny, dipastikan absen saat Juventus menjamu Sassuolo pada giornata pembuka Serie A Liga Italia musim ini, Selasa 16 Agustus. Kiper berusia 32 tahun itu mengalami cedera paha kiri kala merumput di laga uji coba kontra Atletico Madrid Minggu 7 Agustus. Berdasarkan pemeriksaan lanjutan terhadap Szczęsny, kiper timnas Polandia itu diketahui mengalami cedera paha kiri. Selain absen di laga kontra Sassuolo, Szczęsny diperkirakan bakal menepi dari skuad I Bianconeri selama 20 hari mendatang demi menjalani proses pemulihan. Paulo Dybala lakukan satu tindakan paling memalukan dalam sejarah sepak bola. Pemain baru AS Roma, Paulo Dybala, melakukan satu tindakan paling memalukan dalam sejarah sepak bola dalam laga persahabatan melawan Shakhtar Donetsk. Dilansir dari Sport People, ex-pemain Juventus itu melakukan salah satu sepak pojok terburuk dalam sejarah sepak bola. Dybala dengan kocak melepaskan bola yang malah keluar dari lapangan, sehingga para pemain AS Roma di dalam kotak penalti kecewa. Seko Fofana dikaitkan dengan AC Milan. Pelatih RC Lens beri respon tak terduga. Isu kepindahan gelandang RC Lens Seko Fofana ke klub Liga Italia AC Milan kian jadi bola liar. Pasalnya, pelatih RC Lens Frank Haise memberikan respons tak terduga saat anak asuhnya kirim kode keras ke Rossoneri. Haise menjelaskan jika Fofana merupakan pemain RC Lens. Ia pun cukup optimis bisa melihat Fofana untuk mengarungi kompetisi anyar. Kendati begitu, saat didesak mengenai rumor anak asuhnya dengan AC Milan, Haise mengatakan jika dia akan terus melihat Fofana berkostum RC Lens sampai sesuatu berubah. Nah, itulah tadi gengs kumpulan berita-berita menarik dan terupdate dari Spasi Football News. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Spasi Football yang pastinya akan kita update di Spasi Football News Official. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kita akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan subscribe tentunya. See you gengs!